Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, bapak-bapak, sagalo ulama nenek mama nan gadang masa tua nan tinggi tempat jauh nan gadang tempat suo nan tinggi serantiang nan dulukan selangkah serato kita mesamo indak kadimbo ketek dan dimbo namo gadang ndak dimbo gala seluruhnya insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian nan namo hormati iko edisi yang kedua ya, masih Pak Ketum masih minta kesediaan untuk melanjutkan masih dalam kajian awakku mencoba mengkaji ya adat dalam perspektif Islam gitu. Jadi mengkombinasi kolaborasi antara adat jo agama. Kita garis balik sebenarnya kan dalam pandangan kita sebagai Muslim dan orang Minang, melaksanakan adat adalah bagian daripada melaksanakan agama. Karena adat itu adalah umur muamalah, adalah umur asya atau al-adah. Al-adah itu adalah bagian daripada ibadah ammah yang itu semua hukumnya boleh. Jadi al-aslu fil asya ibahah hatta ata dalilu ala tahrimih. Segala sesuatu itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kita melihat adat itu sebagai bagian dari melaksanakan adat Islam. Boleh dengan prinsip pokok kita di Minangkabau dan dikatakan adat syarat mengatur adat memakai. Berarti yang kelipati bersandi kali dali kata tetap syarat mengatur adat memakai. Jadi itu. Jadi itu prinsip pokok. Jadi kita melaksanakan adat bukan bahagian lain daripada agama, tapi adalah merupakan pengejawantahan, merupakan implementasi dari syariat. Jadi kita beradat pun melaksanakan adat itu pun juga menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan dari syariat Islam dan kita yakini kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, itu kan patangau kita mengaji nampe itu kan. Ampe juga kita kaji itu. Jadi ada yang sebenarnya ada yang terakhir, ada istiadat dan ada yang diadatkan. Kalau kita bicara adat dan sebenarnya pertama kita bicarakan yaitu dalam digambarkan dalam satu petua orang tua kita. Mamak berajuk ke kemanakah mereka mamak ni mamak berajuk ke bana nan bana berajuk ke upakat berajuk ke bana tegak sendirinya. Bana tegak sendiri itu adalah al-haqqu min rabbik fala takunal mumtarin. Kebenaran dari Allah Taala yang kita tidak boleh ragu. Jadi itulah dan prinsip ya sebenarnya adat itu. Itu adat dan kawin dan tidak lakang dipanen, tidak lapuk di hujan. Itu yang diyakini adat dan dipengaruhi, dijiwai oleh semangat syariat gitu. Jadi kalau ada itulah bergeser daripada sandinya, makanya akan runtuh. Itu mau sampaikan penlalu itu ya kenapa dinamakan sandi, karena adat itulah ada dulu di Minangkabau datang agama, kemudian diletakkanlah agama itu di atas adat itu di atas sandi. Itu. Jadi tua tiangnya alipatu sandinya adil dali. Itulah syarat mengatur adat memakai. Jadi karena itu berada di Minangkabau, melaksanakan hukum adat di Minangkabau adalah bagian dari pelaksanaan agama. Karena adat sendiri dalam falsafah hukum dikatakan al-adah muhakamah. Adat itu bisa menjadi hukum itu sendiri. Tidak hanya menjadi sumber hukum, tapi al-adah muhakamah. Ya, jadi karena itu ini sekedar kilas balik yang kita yakini. Barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hukum ini, kenapa di Minangkabau itu tidak melaksanakan faraid macam itu sudah kita penjelaskan, dan itu banyak kajian-kajian dalam menjelaskan. Bahasa Minangkabau itu tidak saja ada harato dan bukan harato pusaka rendah, tapi ada pusaka tinggi ya. Malah ketika itulah ada kajian dari Datuk Gampo waktu itu hadir pertama lalu tu
ada tanah wilayah dan jualah diatur ya. Jadi oleh karena itu di Minangkabau kita tidak ragu-ragu. Jadi kalau ada mengatakan bahwa tanah Minangkabau itu tanah yang syubhat segala macam itu barangkali mungkin masih perlu kita diskusikan ya. Tapi kita yakin percaya bahwa apa yang diwariskan oleh tua-tua gitu tanah haratu yang didapat dengan tamilang basi di Taruku itu menjadi amanah dan menjadi juga tanggung jawab kita, tugas kita bagaimana anak melakang kita bisa kita sejahterakan dengan apa yang tinggalkan di orang-orang tua kita. Nah itu nanampe yang pertama tuh. Jadi kalau nanampe pertama itu adat sabana adat dan teradat, adat diadatkan adat dan istiadat. Jadi ampe itu juga termasuk nanampe. Jadi kalau orang tidak beradat, orang tidak tahu di ampe aja tuh. Jadi kalau di Minangkabau kita kan tidak tahu di ampe banyak. Kalau tidak tahu di ampe itu termasuk tidak tahu di adat tadi. Ya kalau misalnya cuma 3 di kerajokannya dan 1 tidak berarti tidak tahu di ampe aja. Misalnya orang dan cuman tahunya adat saja, ada yang diadatkan, tapi ada yang teradat dan semua tidak tahunya. Nah, itu berarti tidak juga sembrono. Jadi sembrono itu nampe ya, ampe macam. Tapi malah hari kini ambo agak apa go, agak anu go, termasuk ke barik 3 perkara. Itu kan nampe. Yang pertama apa namanya mengaji dekat guru, basilik dekat pendekar, makan dekat bentua. Aku termasuk dalam barik go. Iko Datu Azmi iko bukunya lah kadang lah. Jadi orang-orang adat Datu Anggun tadi, Datu di Koto, banyak Datu kita. Tapi kok kita hanya pemantik saja. Amo cuma pemantik saja. Kita bisa diskusikan lebih dalam. Kita hari ini mengambil tema filosofi nanampe di Minangkabau. Banyak urusan nanampe, so di antaranya ya kata nanampe, ada juga sifat nanampe, ada juga ada nanampe. Kini kita bicara tentang kata nanampe. Jadi di Minangkabau itu ada cara kita berkomunikasi, bersilaturahim dalam kehidupan sosial, berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Jadi cara kita betul kata dalam pergaulan sehari-hari. Nah sesuai juga sopan santun dalam masyarakat Minangkabau, bab itu orang tua-tua kok nantua dihormati dan kita disayangi sama gadang di bawah kawan orang semandui pasti bisa dimuliakan. Nah untuk masyarakat itu di Minangkabau tu ada namanya kata nanampe. Ya kata nanampe itu di antaranya ya nanampe itu yang pertama ya kata mendaki. Kata mendaki itu adalah cara mengecek orang yang lebih tua dari segi umur. Atau orang dan dituakan di masyarakat. Nanti ikan selantiang dulukan selangkah atau juga orang dan punya jabatan tertentu dalam pemerintahan. Termasuk juga guru, juga ulama. Orang cerdik pandai sudah bendang dalam negari. Adapun mengkasih ketemu itulah ada kata dan basitina, kata dan menuhi tarati sopan santun. Ada yang patut dimogala, ketik benar mogala, itu ada yang patut dipanggil udah, kakak, amat segala macamnya. Tentu itu semua dengan kebiasaan-kebiasaan dalam setiap negari. Karena ada dalam satu disebutkan kullu biladin qiyamu bi'adati. Jadi tiap negeri itu berdiri di atas adatnya, di atas kebiasaannya. Adapun tarati sopan santun atau tentu jo suara naranda. Kalau kata mendaki tentu kau mengecek gua bawah mandi di lilia. Ya, kalau dia orang tua tu tak boleh mari mantam tanah gitu, mengecek suruh kareh. Kami menggunakan bahasa dan rancak dan kuriak kundi dan merah sago dan buriak dan bayak budi dan indah baso. Nah itu kata mendaki. Jadi kata mendaki itu adalah tanda sopan santun dan kita terhadap orang yang lebih tinggi. Jadi di Minangkabau mungkin kosakatanya sama. Mungkin kalau di Jogja itu udah ada bahasa keraton, ada bahasa rakyat, ada bahasa macam-macam. Tapi kita kosakatanya sama. Tapi cara mengeceknya berbeda gitu. Mengecekkan yang lebih tinggi tentu itu namanya kata mendaki. Artinya jo suara, jo terhati sopan santun, jo cara mengecek dan lebih santun dan dia memilih bahasa kata-kata dan baik gitu, dan bagus. Nah, itu namanya kata mendaki. Misalnya jo mama, jo ranggai, apalagi misalnya jo ranggai, nggak boleh awak mantang-mantang awak misalnya lah sekolah tinggi, gitulah sarjana, lah profesor, walaupun orang tua ada sekolah, tapi tetap itu senior, tidak boleh kita melakukan menyampaikan sesuatu dengan cara-cara dan memanggakan kehebatan awak, menyampaikan kepintaran awak, tidak boleh. Tapi itu tetap ya dengan sopan santun menghargai
memuliakan orang-orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kata menurun. Kata menurun itu apa? Itu katunan kita mengecek orang yang lebih ketik dari segi umur atau dari segi jabatan. Ya, tentu juga sesuai jawatan sopan santun dan komunikasi. Kok kadang dihormati dan ketik disayangi. Tidak boleh dikacak langan-balangan, dikacak batil-batil. Tidak boleh mentang-mentang awak lah senior, umur lebih tua, jabatan lebih tinggi, awak lah mama orang, mari mantap tanah, menepik dado, menganggap penting orang lain itu juga tidak boleh. Nah, jadi artinya walaupun itu ketik dari awak tetap dengan sayang. Ya. Kalau dalam Islam itu Rasulullah mengatakan lain samina malam yarham sagirana wa lam yuqir kabirana. Tidaklah termasuk umat kami orang dan nendak sayang pun ketik, nendak hormat kadang-kadang. Itu. Jadi ikut dalam rangka pelaksanaan itu. Jadi bah kita mengecek dengan ketik. Sebagai orang tua kita juga harus memperhatikan juga. Kalau misalnya nan muda barangkali ya bagi orang kampung awak ya nan muda mengecambah nan tua menaragam. Ya, jadi nan tua mengecambah itu artinya mereka sedang berkembang. Mereka banyak ide, pikiran kita harus mampu. Ya, orang-orang tua harus mampu memahami, mampu menerima, siap menerima apa yang disampaikan dan muda. Itu namanya menaragam ya. Jadi perbedaan umur pengalaman harus pahami dan komunikasi. Semakin jauh perbedaan umur awak tentu semakin berbeda cara fikir dan cara pandang. Jadi tidak bisa juga panggaan senior awak tu. Aku kadang-kadang di kampung awak kau kan dulu dia makan karak orang mah kan tak bisa. Kau tak soal makan karak, kau soal komunikasi. Kalau soal makan karak mungkin banyak tu orang makan karak pada awak ya. Tapi soal komunikasi bagaimana cara kita berkomunikasi yang bagus, yang baik sesuai juga tertib sopan dalam kita berinteraksi sosial, berhubungan dengan orang lain. Begitu juga orang tua harus siap menaragam itu artinya siap memahami dan menerima pikiran, cara, keinginan dan muda-muda. Sebagai orang lebih tua tentu banyak makan asam garam kehidupan. Lama hidup banyak rasa, jauh berjalan banyak dicari. Maka orang tua harus berbagi, mau memberikan nasihat-nasihat serta ilmu pengetahuan dan mungkin alun punya ide dan muda. Termasuk fitua orang tua-tua kita di Minangkabau. Jadi kita tidak bisa mengecewakan misalnya orang muda-muda itu tidak beradik saja, kalian tidak beradik, tapi kita tidak pernah menyampaikan adat itu. Ada kewajiban kita menyampaikan fitua-fitua adat Minangkabau, filosofi Minangkabau itu kepada orang muda-muda. Kalau sampaikan ke baru bisa mengecewakan, kalian tidak beradik main. Jadi kalau misalnya soal beradik tidak beradik tentu tergantung jawab. Kalau misalnya kita tentu tidak menyampaikan, tidak mewariskan nilai-nilai adat itu kepada orang muda, tentu tidak mungkinlah mereka akan bisa mengetahui begitu saja. Apalagi budaya menurut Toynbee, seorang sosiolog mengatakan kebudayaan itu tidak bisa memperhatikan diri tentang zaman. Dia akan tetap berubah dengan perkembangan zaman, kebutuhan pengetahuan dan lain sebagainya. Cara komunikasi lebih tujuh kita misalnya ada nan kata mendata tadi, ada kata mendata. Ya. Jadi kata menurun, kata mendata tu kata yang mengecek jauh rasa megadang. Semua atau sama dalam kedudukan di kantor, di masyarakat, organisasi, prinsipnya itu saling menghargai. Kau duduk semua rendah, kau tagak sama tinggi. Cara komunikasi tentu dan meletakkan suatu pertampeknya. Ada saat kita bergembira, berkucika, berkucindan. Ada pula saat enam perlalu kita fikir jawab tintanan kepala dingin. Lama kata dipakatokan, lama makan dan berkunyah. Tiap kata berdilalat, tiap malafat mana. Kok mawai sabi rasuk, kok marosok sabi gawang, akabi pelam terata, tidak mendu cintulai, oso hilang, tutup bilang, tabuju lalu terbilang patah. Itu kalau jangan sama kawan semua begitu. Namun begitu tentu tetap nak kecil orang awak, mulik manik kucinan murah. Dipilih kata nailok, kata sepatah pikiri, jalan selangkah berdisuruh, diagak dipilih hatta cecek, ulu malang selalu muju pada tinggang, sutup jolang ke jobanang selalu kakok, muju bungo juragi ke petimbang. Jadi harus ada itu. Kadang-kadang salah kecek, salah cadik saja bisa kita bermasalah, apalagi salah kecek. Maka orang mengecekkan itu, ulu malang salah gologo, ulu muju pandai petinggang. Sutu jubunang ke kakok, bungo juragi ke petimbang. Kan itu citur. Nah, jadi itu namanya kata mendata. Ada pula kata melering. Ya, kata melering. Kata melering itu apa? Kata nan berkomunikasi dengan orang semando, ipanya pisan. Ya, dan mempunyai hubungan istiadat karena perkawinan anak kemanakan dan sebagainya. Di Minangkabau namanya kalau orang datang kampung awak tu orang semando.
atau keluarganya Ipajubisan. Dan dalam hubungan adat istiadat dan agama itu kita anggap sebagai tamu dan harus dimuliakan, harus berlaku dengan cara dan baik dalam tindakan dan perkataan. Kau ketik sebagai nama, gadang dimakan galak, kau berundian pakai umpamu je ibarat, pepatah jumpa titih, kau meleriang makai ereng juga gendeng, kawik dibantu ikan lawit dan diadang. Itu namanya kalau kita mengecek jo apa, tak boleh kita misalnya buat buka kulit tanpa isi, menembak tupai namanya langsung karena kemana satu to the point, tak boleh gitu. Itu memang kamu ada caranya, cara kita mengecek jo Ipajubisan semando. Karena bagaimanapun dan program itu pula ada sagan menyagan. Tidak rancak pula kalau duduk lagi mana no. Pacah matu kecil orang kampung itu. Kau mengecek dia agak-agak, kau bagarah dinggu-inggu, kau tersinggung harus semando atau Ipajubisan, ada sana ojek malakan bisa belum menangguhkan akibatnya. Itulah di Minangkabau apa dikatakan kato dan nampe. Jadi kato mendaki, kato menurun, kato mendata dan kato melereng. Dan itu kalau kita lihat seluruhnya itu adalah merupakan birokrasi dalam pergaulan, ya. Dan tentu kita harus isi dan maknai dengan pengertian-pengertian dalam syarak. Kalau dalam Quran kita lihat ada 9 kato. Ada kato dan 9 dalam Al-Quran. Ada disebut dengan qaulan ma'rufah, ada sampai ayat, kemudian ada qaulan sadida. Qaulan ma'rufah itu kita mengecek sesuatu orang lain dan menyampaikan secara wajar, sesuai dengan urf, sesuai dengan sopan santun. Kalau qaulan sadida adalah mengecek dan dibawa, menyampaikan perkataan yang benar, yang lurus, gitu. Itu dalam ayat walasyalladina law taraku min khalfihim dhi'afa khafu alaihim falyaqulu qaulan sadida. Ada lagi qaulan baligha. Qaulan baligha itu adalah qaulan perkataan yang bisa komunikatif. Encoding decodingnya itu bisa diterima sehingga feedbacknya bagus gitu. Pesan yang disampaikan dan orang yang mau pesan itu akan menentukan umpan balik. Oleh karena itu ada qaulan baligha. Baligha itu sampai, yaitu mau balik itu menyampaikan orang mengerti. Sehingga Allah mengatakan inna ma'alaikal balaghul mubin. Al-balagh artinya menyampaikan dalam pembicaraan, dalam perkataan dan dimengerti orang lain dan difahami orang lain. Atau dalam kita berdakwah itu ada qaulan baligha. Atau dalam kita apapun dalam mengajar kita tetap juga ada qaulan baligha. Perkataan yang bisa difahami orang lain. Ada qaulan karima. Ya, wa kullu qaulan karima. Mengejek itu menengkata mandak kita di perkataan yang mulia. Ada qaulan maisura, perkataan yang mudah. Tidak yang sulit-sulit. Yang banyak bahasa luar negara itu kan sulit itu. Awak mengecek orang kampung, tapi bahasanya bahasa luar negara sadonya. Itu tidak maisura, itu ma'sura itu. Ada qaulan azimah, perkataan yang agung, yang besar. Itu tentu firman-firman Allah SWT, ada qaulan tsaqilah, hukum-hukum Allah SWT. Kemudian seluruh perkataan itu ditulis oleh Allah dengan ahsanu qaulan. Man ahsanu qaulan mimma da'ila Allah wa amila shalih wa qala innani minal muslimin. Jadi di Minangkabau ada kato dan nampe, dalam Quran ada kato dan 9. 9 kato itu harus menjadi jiwa dan isi daripada kato dan nampe. Nah itu. Jadi itulah yang dikatakan ya nampe. Jadi kalau Minangkabau itu orang kalau data saya tidak pematang sawah mengecek orang gadang, mengecek orang ketek, mengecek orang gadang samu saja. Atau namanya tidak tahu diampe. Tidak tahu diampe itu tidak tahu dikata mendata, tidak tahu dikata mendaki, kata menurun, kata melering. Nah, jadi itu sebenarnya dan perlu kita diskusi sekalian. Terus alhamdulillah kita merasakan bahwa Minangkabau itu luar biasa. Ya, dengan birokrasi interaksi sosial dalam bentuk komunikasi itu yang dibangun demikian rupa kehidupan Minangkabau di Minangkabau berdasarkan empiris perkembangan masyarakat sosialnya itu dan dijiwai dengan ampe pulau, ada simpanan ampe, ada yang dikatakan raso pariso cinto kira-kira. Nah, itu luar biasa tuh. Tidak ada tempat lain tuh. Barangkali kalau di janggan-janggan di Jawa, di Amerika sana ada tuh raso pariso cinto kira-kira. Itu kalau kita lihat ya satu perpaduan yang luar biasa. Bagaimana Minangkabau bisa membangun sebuah filosofi ya kolaborasi sinergitas antara raso dan pariso, fikir dan zikir. Nah, raso pariso
cinto kira raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Itu kan nampak. Dan ukuran kemanusiaan di Minangkabau itu dilihat dari segi ampek tadi. Kalau orang tidak ada rasa pariso, tidak ada cinto kira, maka itu nilai-nilai kepribadiannya jadi kurang gitu. Aku pajago tidak ada rasa pariso kan. Raso itu adalah raso apa yang ada dalam diri awak dan ada dalam hati awak. Itu kalau dalam Batak Minangkabau dikatakan anak iti ayam bulu begalung di dadonyo ketek sekarang biju bayam bumi ju langit di kandungnya. Itu naraso tadi, hati dan ada di dalam dia itu naraso. Sedangkan pariso adalah dibawa naik, itulah fikiran kita. Akal yang diberikan Allah SWT, itulah akal berfikir, kemudian raso itu berzikir. Jadi fikir dan zikir, kolaborasi antara fikir dan zikir, sinergitas antara berfikir dan merasakan sesuatu. Nah dari raso tumbuh cinta, ada keinginan hub. Nah keinginan itu adalah merupakan sesuatu yang diberikan Allah sebagai modal kehidupan, menjadikan sumber energi. Manusia diberikan Allah Taala dalam Al-Quran sebagai Allah mengatakan zuinal nasi hubus syawat min nisa wal banir wa qatrul muqtar wa dhabil fudha wal khail musamma wal an'am wal harf dzalika mata'ud dunya. Itu wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi manusia itu diberikan Allah Taala keinginan, ada kecintaan. Hub itu kan bukan hobi, itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa hub itu adalah kecintaan. Dan Allah SWT telah memberikan panduan-panduan dalam Al-Quran, ya, panduan Al-Quran bahwa tidak semua yang kita inginkan, yang kita senang itu sesuatu yang baik untuk kita. Dalam Al-Quran itu ada firman Allah SWT, ada sampai kutiba, yang turun kutiba alimul kita. Ya, Allah mengatakan kutiba alimul kita wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan untuk kamu perang, dan itu tidak kamu sukai. Allah tahu bahwa kita tidak suka perang. Tapi kita asan takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita tidak suka barangkali itu baik bagi kita. Tapi sesuatu yang kita sukai belum tentu itu menjadi baik untuk kita. Hari itu banyak orang mencela Islam itu suka parang segala macam. Ya ekstrim. Nah, kita tanya, kalau misalnya pahlawan-pahlawan kita dulu tidak mau berperang menghadapi penjajah, barangkali kita tidak merdeka. Semangat bertempur para pahlawan dulu menghadapi kemungkaran, menghadapi Belanda menjajah di negara kita, tiga sahabat lamanya. Itu namanya kita merdeka. Itu tidak bisa mengatakan perang itu sebuah keganasan, sebuah suatu yang kejam. Karena dengan perang itu juga kita menciptakan perdamaian. Ya barangkali mungkin kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala, sesudah kita Islam di Taliban, di Afghanistan, ya di Afghanistan itu, dan kadang-kala selama 20 tahun menghadapi Amerika begitu kuat. Apa yakin kepada Allah Taala tidak mungkin dia menang. Tapi kalau yakin kepada Allah Taala, nya berjuang, nya mau berperang, nya bisa, nya siap untuk yaktuluna wa yuqtalun, membunuh dan dibunuh, insyaallah dia perang menjadi menang sekarang. Jadi tidak selalu yang kita tidak suka itu menjadi buruk. Ya, kadang-kadang yang kita tidak suka itu yang baik, kata Allah Taala. Itu pula tidak selalu kita senang itu dan nelo. Ya sunatullahnya kan jadi kalau kita misalnya banyak orang gula tuh suku tuh manis, orang satu suku satu itu. Tapi kan ada penyakit gula, ya. Kalau pil itu tablet itu pahit, pergina itu pahit itu. Tapi pil itu baik. Ai sunatullahnya begitu, memang begitu. Ya, ada suatu nan pahit jadi obat, tapi kadang-kadang yang manis jadi penyakit. Nah, itu. Jadi oleh karena itu Rasulullah kita mengingatkan dalam mencintai sesuatu kita perlu artinya kita tidak perlu berlebihan. Habibaka haunan ma'asa yakuna baghidaka imamma wa baghidaka haunan ma'asa yakuna habibaka imamma. Cintai apa yang kau cintai itu sekedarnya, jangan berlebihan. Nanti barangkali yang kau cintai hari ini besok bisa jadi yang kau benci. Sebaliknya begitu, kan? Jangan kita benci berlebihan. Mungkin kau orang ke siapapun tidak boleh benci berlebihan. Barangkali orang yang kita benci hari ini satu saat dia akan menjadi orang yang kita sayangi. Oleh karena itu Islam mengatur kita. Maka oleh karena itu dalam Minangkabau ada rasa pariso. Nah dari pariso, dari rasa tumbuh cinta. Ya cinta ada keinginan, dan keinginan itu perlu kita wujudkan. Tidak saja keinginan, tapi harus kita rencanakan. Itulah yang kira-kira.
kira-kira itulah asumsi, perkiraan, kemungkinan, rencana ke depan, visi ke depan seperti apa. Itulah nanampe tadi. Jadi kehidupan itu akan jadi dinamis ketika ada nanampe tadi. Kalau ada periso, ada raso periso, ada sinto kira-kira. Itulah sebetulnya sumber kekuatan bangsa kita, orang Minang. Sehingga orang Minang itu menjadi orang yang visioner. Sehingga kita tidak salah kalau misalnya Minangkabau itu lebih dari separuh pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa itu lahir Minangkabau dari filosofi yang seperti itu. Mengkolaborasikan, mensinergikan antara raso periso, antara cinto dan kiro-kiro. Itulah yang dikatakan nanampe. Jadi nanampe di Minangkabau tidak sekedar hanya pepatah petiti, tapi itu merupakan sumber energi, sumber inspirasi yang memberikan kepada kita kehidupan dan maju, menjadi dinamis, menjadi progresif untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih baik. Sehingga di Minangkabau dalam soal marantau pun juga dibuat undang-undangnya dibuat patahnya karena pada dulu beberapa lalu marantau bujang dulu di rumah pengguna balun. Artinya apa? Marantau untuk meningkatkan kualitas. Nah sehingga dikatakan kalau mereka balik pulang kampung balik ada manfaatnya untuk di kampung. Sejauh-jauh tawang bangau baliknya ke Gebang juga. Itu artinya apa? Itulah nansawananya dilaksanakan oleh Daram. Dai rantau Minang, inyolah merantau ke Jakarta, tapi kemudian harus melakukan sesuatu yang baik. Bagaimana kebaikan-kebaikan untuk negara Jawa. Itu. Jadi sebenarnya sekalian perlu kita ulang-ulang kaji. So kalau tidak kita ulang-ulang, tentu nanti tidak akan melahirkan inisiatif yang baik. Insya Allah mudah-mudahan dengan pengajian Go. Ya, kalau bukan sekedar pemantik, jadi ada ahli adat, ada Datuk Azmi, Datuk Gindo, ada Pak Datuk Gampo, ada Datuk Dikoto tadi, banyak Datuk lain, ada ulama. Mungkin mau sekedar mencoba mengkombinasikan ya, mempertemukan ya. Dan itulah barangkali ya keunikan adat Minangkabau. Ya, adat Minangkabau itu uniknya di situ. Ya, adat Minangkabau bukan sesuatu yang lain. Jadi kalau kita memahami adat dan agama Minangkabau bukan salah menyanda, tapi adat itu malah pelaksanaan daripada agama itu sendiri. Karena memang syarat mengatur adat maka itulah prinsip undang-undang dan dibuat di orang tua-tua kita. Dan insya Allah kemudian ke depan bagaimana kita mengatur, bagaimana kita melaksanakan, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Ya, kebutuhan dari kemajuan dan tuntutan zaman. Nah, itu yang penting kerajo kita gini. Barangkali ada ambo mendapatkan masukan daripada kawan-kawan kita di Minangkabau, di anak kemenakan kita. Dulu orang Gaiwa berdua orang, kemudian tanahnya cuma 1 hektar. Inilah jadi 100 orang. Tentu kalau 1 hektar dibagi 100, tentu saya dapat 100 orang. Dan itu nilainya tinggi. Mungkin barangkali perlu pemikiran ke depan oleh Minangkabau bagaimana memanfaatkan harta pesako tinggi Minangkabau, harta wilayah Minangkabau untuk kesejahteraan anak kemenakan, barangkali bukan untuk 10 tahun, untuk ratusan tahun ke depan. Karena bagaimanapun, apa yang kita buat, apa yang ditanamkan, nalah diperjanjikan, nalah ditekadkan oleh orang-orang tua kita di Sumpah Sati Bukit Merapalam itu, ya maka barangkali ini tidak akan berbatas, tidak ada batasnya. Nanti selama dunia terkembang ada Minangkabau masih ada, inilah barangkali bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan peninggalan baik sako atau pusako yang diberikan oleh nenek moyang kita bisa menjadi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak kemenakan kita sampai sampai nanti itu. Nah, itulah barangkali mungkin sekedar penyampaian dari Ambo. Mungkin banyak nanti yang barangkali perlu kita kaji. Ya mungkin di Minangkabau itu dikenal juga di Uko Jangkun Selapan. Ya, Uko Jangkun Selapan itu perlu kita kaji juga nanti nak lurus bantang kendali, nak tinggi naikkan budi, nak mulia tapi janji, nak baik basuh basi, nak kayo kuat mencari, nak malin rajin mengaji, nak labu buat rugi, nak kokoh paham dikunci. Ada lagi nanti sifat pengguru dan itu perlu kita kembangkan. Dan itu kita wariskan kepada anak kemenakan kita supaya generasi Minangkabau yang faham adat dan faham agama insya-Allah tetap berkembang terus sehingga agama tidak menjadi sebuah sejarah tapi tetap menjadi agama menjadi sebuah kombinasi untuk mengatur suatu kehidupan yang sejahtera di alam Minangkabau.
Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sampaikan akan dapat bermanfaat dan kita jadikan sebagai bahan diskusi kita hari ini untuk kita kembangkan ya kok sa titik dilawikkan kok sa kapal digunakan. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin kasadonyo, kita tadi adalah mandanga pemaparan dari Buya kita Buya Risman Mukhtar terkait tadi kato nan ampe. Ado kato mandaki, kato mandata, kato manurun dan kato maleriang. Nah, kini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, diskusi ataupun sharing. Dipersilahkan kepada kaum muslimin yang hadir. Bisiko banyak pula tadi kita calia datuk-datuk yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan, dipersilahkan. Boleh ditulis di chat atau lebih bagusnya bisa langsung di unmute dan berbicara di hadapan kita semua. Untuk kini aksesnya adalah dibuka untuk setiap partisipan yang hadir, jadi sudah bisa bersuara. Silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu kasadonyo yang ingin bertanya. Ya ketua. Ya, yang pertama dari Pak Jawahir Jumhur. Paninggahi. Bu, dari Padang. Iya, Pak. Padang, Pak. Safwan. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi alhamdulillah Pak ya. Setelah kita dengar tadi pemaparan dari Pak Kiai ini, memang alhamdulillah rasanya namanya tuh sebenarnya pade tadi mah ya. Jadi kini memang aku memang bari papan awak Pak. Ya. Masing-masing awak mungkin memikul agak 500 orang umat di pundak awak masing-masing awak mungkin mah. Ya nah. Jadi kalau kami dulu di Mesir Pak, kami di Mesir dulu mengambil istilahnya masing-masing di pundak kalian tuh 1 juta umat di sandang mah. Jadi siap-siapkanlah. Bana-bana serius lah begitu belajar gitu kan. Waktu kami di Mesir dulu bang itu apanya istilahnya pendorong semangat belajar gitu kan. Ya. Nah, jadi awak gini sebagai anggota daram gue memang di pundak awak memang banyak lu manan awak apa kan harus awak apa tanggung jawab. Maka memang ambo tadi memang dari ceramah Buya tadi memang pelaksanaan al-adah muhakkamah itu memang harus kita perjelas gitu kan. Ya. Al-adah muhakkamah itu memang sebab kini masih banyak di masyarakat awakku yang menganggap al-adah awakku sebagian baru yang apa gitu kan. Sebagian masih mereka anggap masih mau antap cerita indah sih lah gitu kan. Jadi ambo kan kadang ada acara di masyarakat kan terasa dawak tuh. Nah, jadi perlu juga mungkin kita pikirkan bagaimana kita untuk lebih relevannya gitu terlaksananya realisasi daripada al-adah muhakkamah gitu. Sebab kalau awak nala beraja mungkin lagi paham awak bahwa memang ada sebagian dari adat-adat awak aku memang masih dianggap di masyarakat alun apa lagi gitu, alun terlaksana dengan baik kalau ada muhakkamahnya gitu kan. Nah, bahwa kini kok memang masyarakat konyo paham bahwa iko memang masuk akal gitu. Masuk akal dalam syariat awak, contohnya kan masalah pembagian warisan. Tapi yang agak pojo sering berangkat itu masalah nikah sesuku gitu kan. Jadi kalau anggap itu ada muhakkamah, tapi masih banyak juga kaum muda yang menentang itu kan. Bagaimana kita menegaskan kok betul-betul lah benar kok ada muhakkamah gitu kan. Nah, itu memang tugas awak juga untuk lebih melogikakan kepada mereka. Tapi kalau ada yang menentang itu yang sulit ya gini apanya.
betul-betul begitu memberikan sanksinya sulit juga gitu kan. Silakan, kira itu barangkali dari Ambo. Silakan Pak Kiai mungkin bisa beri pandangan lebih gitu kan. Pada moderator Ambo, mohon maaf atas kok agak terpanjang sedikit. Iya Buya Elva bagai, minta maaf Ambo kok ada terpanjang. Dari Padang. Yo, ko Buya Jawahir ko Buya Risman. Buya Jawahir ko beliau ketua wilayah DPW Banten Daram. Oh, ya, Banten ya? Ya, beliau ketua DPW Banten Daram. Baik, terima kasih Yo, Buya. Buya Jawahir. Buya Risman, kita tampung pertanyaan atau kita jawab satu persatu? Mbak, rancangnya Buya? Ditampung ada banyak, kan sebenarnya lebih banyak share itu. Kalau datu-datu itu enggak bertanya nanti itu banyak mungkin sharing itu merespon apa nama sampaikan. Tapi kalau Buya Jamaher tadi barangkali mungkin memang betul. Kita punya tanggung jawab menjalankan dan sabana adat dan adat. Itu barangkali mungkin di anak kemenakan gitu. Bukan dan kan anak kemenakan mungkin cuma maknya kan alulu jale kan mana sabana adat itu mana adat teradat adat adat yang diadatkan. Bagaimana tentang tanah pesako tinggi, pesako rendah dan begitu juga tentang tanah wilayah itu pun juga barangkali perlu diberikan pemikiran. Dan mungkin ya perlu ada satu langkah-langkah strategis, ada program gitu misalnya untuk kita misalnya berkunjung silaturahim ya dari Daram kerjasama dengan Elkam di Kerapatan Adat Alam Minangkabau termasuk MUI juga supaya betul-betul kemenakan gitu kan memahami dan kita yakin ada Minangkabau itulah mampu memproduksi orang-orang besar tokoh-tokoh di Minangkabau, Pak. Jadi artinya kita yakin ada Minangkabau secara faktual sejarah sudah melahirkan manusia-manusia besar dan itu yakin bukan sesuatu kebetulan tapi jelas nilai-nilai budaya, filosofi dan berkembang Minangkabau itu menjadikan memungkinkan munculnya orang-orang yang mempunyai alam pikiran luas ya Padang lapang dan alam lebar itu. Apalagi kalau kita lihat dan bilang Minangkabau itu kan siman dan budidaya bercelur di Kota Bana, Padang lapang, menembang hadiah Padang lapang, Padang lebar, pai tampai bertanya pulang tampai berito kusing menyelesaikan karunan kamjaniakan. Urang hari bijaksana, ya, tahu diruncang kamu cucu, ada diruncang kamu empo, alun mengkira bakalam sudah bulan sanggap 30, alun tali tapamlah tantu alame tampai tumbuh. Ikan mengelik dalam tantu ni jantan cino. Ini kan hebat mana orang awak, Tapi orang awak dan dulu ya. Apalagi ini dan tu tak jadi lewat kan. Ini artinya filosofi kehidupan Minangkabau itu telah membangun manusia-manusia cerdas, manusia-manusia visioner dan mampu menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saya merasa itu Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya tadi merasa kok kegelisahan kita, kerisauan kita hari ini bagaimana kita menjelaskan ya adat Minangkabau dan tidak saja beri sendiri tapi ini menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari syarak dan itu sebagai pelaksanaan daripada apa yang diinginkan oleh syariat Islam. Itu Pak. Jadi mudah-mudahan itu aja apa nama terhadap Pak. Bapak dari Padang. Ya. Oke, baik Buya Risman, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kok ada dua dari Pak Sekjen sama dari Ustadz Safwan. Mungkin dari Pak Sekjen dulu. Silakan Pak Sekjen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Risman, kok ada studi kasus? Ada orang bertanya kamu, cuma kan tidak ahli kamu. Kalau di suatu kaum, kaumnya lah punah, itu haratu pusaku tinggi itu jatuhnya kemana tuh ya? Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu nama jawab tua ya. Itu begitu aja artinya lalu bukunya kan. Tapi kalau dalam pengetahuan Ambo, kalau itu aratu pusako tinggi, tentu itu melalui garis keturunan suku atau kaum. Ya kalau misalnya ini tidak ada nyulah punah, tentu dicari balahannya dan dari bedake dari itulah lebih berhak. Karena dulu itu barang memang tidak dibagi. Di Minangkabau itu kan tidak ada dibagi, tanah pusako itu tidak dibagi. Cuman
baban diambil sebuah baban sekilo tabau gitu. Artinya kalau misalnya kalau mama ada namanya tanah singguluang, artinya dapat ini untuk bagian untuk melaksanakan tugas. So kan di Minangkabau itu kan ada mama di pintu utang, kemalakan di pintu bayi ya, maksudnya bukan mama mengadain kemalakan mabui, itu artinya pintu utang itu dia mama itu melaksanakan tanggung jawabnya menurut alua memakai adat di kampung itu kalau mengambanga iyo nak kemuko. Nah, tapi untuk membiayai itu tuh kemenakan itu namanya ada tanah singguluang. Jadi kadang-kadang kan agak salah difahami kan. Mama di pintu utang, kemanakan di pintu bayi. Mama kerajaan nggak ada yang saja, kemanakan nanti menabuhi ya. Itu kan tidak betul. jadi artinya kalau menurut Ambo, kalau itu namanya tanah pusako, itu tanah pusako tinggi, makanya jatuh kepada ya orang dan balahannya atau pesukuannya. Kalau itu lebih sadonya kembali menjadi atau kembali kepada asal, itu seluruhnya milik Allah SWT. Ya, menjadi harta untuk kepentingan umat, kepentingan kemaslahatan umat gitu. Bisa untuk membangun balai, bisa untuk mengesaji segala macam, bisa begitu. Kalau memang betul-betul tidak ada balan, kalau misalnya orang Koto atau orang Tanjung, tidak ada balah nambo, misalnya kan bisa menerima dan nanado silsilahnya ranjinya, sehingga tidak putus itu, kan itu barangkali ya kembali kepada asal, ya. Asalnya apa? Asalnya seluruh itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Ambo rasa begitu. Tapi mungkin nanti di datuk-datuk lain ada tuh. Barangkali kalau tidak bisa itu. Tapi kalau misalnya dijual oleh yang bersangkutan, ya dalam hal dan serupa yang kita sampaikan dulu, itu dengan sampai perkara tadi, ya mai tabuju tangga rumah rumah galang ketirisan gadi-gadang lelaki yang bagi petang teranam. Ya, sepanjang itu bisa difahami dalam konteks tadi, barangkali ya itu bisa dijual. Ya, mungkin misalnya jual, misalnya wakafkan. Ya, kalau misalnya memang tidak ada yang akan menerima balahannya dan lebih dekat dan bisa menerima. Tetapi itu biasanya di negara-negara itu bisa menjadi domain ataupun dari ketetapan adat negari dan bisa menyelesaikan perkara itu nanti siapa yang berhak sebenarnya untuk menerima ya pusako dan begitu banyak. Mungkin barangkali tanah atau segala macam yang dimiliki bisa dibicarakan nanti atau disampaikan nanti kepada ya kerapatan adat negari di masing-masing negari di Minangkabau. Merasa itu aja Pak jawaban Bapak. Boleh Ambo, Pak Moderator. Ya, silakan Pak Asmi, Datuk Bagindo. Silakan Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ambo hormati pengurus jajarannya dalam 123. Ambo hormati para ulama, seluruh pendang dalam negari, palito nyalo di dunia pendang sampai ke akhirat, dan juga macam kitab tagak tentang itu. Mengalah kalau kita nanago di nangko. Mendengar apa yang telah disampaikan Buya tadi, Ambo secara pribadi sangat senang sekali. Kita 10 tahun yang lalu, kami pernah mencoba untuk mendirikan atau menyusun ulama, mengumpulkan ulama di Jakarta, supaya ada lembaga adat telah ada sejak 2003. Maka kami juga mengusulkan mencoba mencari, tapi belum berhasil. Kena bicara adat tentu penghulu, berbicara ulama, runding bakeh, kato misa, kaji badalia. Runding bakeh para mama, kaji badalia ulama. Tapi tadi kedua-duanya itu ada di Buya Rusman. Nah, ini sangat tenang Ambo melihat. Artinya di beliau itu ada kedua-duanya. Artinya dia adat beliau paham, menguasai di agama, apalagi itulah sekayuh di berdua ini ya loh. Maka Ambo sangat senang sekali dengan adanya forum kita nangko. Angku-angku bapak-bapak, ibu-ibu yang Ambo hormati, apa yang kalau kita bicara tentang adat pasti syarak dan kita bulah. Syarak itu ialah adat yang bertanggung jawab adalah nenek mama,
sampainya di balai adat. Karena kan syarat yang bertanggung para ulama sampainya di masjid. Ini dua hukum yang memang dikatakan di awal tali tiga sepilin itu adat, agama, dan undang-undang. Undang-undang kau melindungi. Maka kalau kita lihat adat adalah ciptaan manusia, nenek moyang, yang diciptakan, yang dasarnya adalah budi. Orang berbudi pasti bermalu. Orang bermalu pasti melaksanakan kebaikan. Tapi terkadang diciptakan itu alun sampai lagi orang beriman. Tetapi begitu Islam datang, dinyatakan orang berbudi, bermalu, dan beriman, dan melaksanakan aturan-aturan Allah. Karena kan agama di awal dibawa oleh Rasulullah, diterima dari Allah, tujuannya adalah innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan budi kekrasi manusia. Nah, maka para ahli mengatakan itulah sebabnya di Minangkabau itu antara perpaduan adat dan agama itu capek. Karena dasarnya sama-sama budi. Tapi budi yang pertama di minyak mama di adat itu baru hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Tapi setelah Islam masuk, sudah jelas bahwa kehidupan yang kekal itu adalah di akhirat. Nah, maka itu akan sangat bagus sekali dalam kita menghadapi ke depan apa yang dimaksud adat bersendiri syarat bersendiri tabulah. Bagaimana aturannya yang dikatakan dalam adat, dikatakan hari ke hari di perampek, malam di patigo. Di pangkuana are-are diurih awalakan jalan keputusan. Buat anak dengan ayah dengan anak adalah tanggungjawab sesuai dengan aturan Islam yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok melompek semua patah menjadi dua tubuh, patah sayur persungket paruh, namun anak di panggung jua antah kok tanah dah terkira. Ini tanggung jawab kita. Nah, kalau kita tidak lakukan menurut ulama, ini mungkin nanti tolong perdalam apa dalilnya. Itu nanti kita bertanggung jawab di padang masa katanya. Apa dalilnya? Seorang ayah ditanya nanti anak itu ditanya siapa ayahnya. Apakah dia dibimbing nggak di bumi, di dunia? Nah, ini ayah sampai mati kapan buang itu bertanggung jawab terhadap anaknya. Lalu dibimbing kemanakan kan dia berjalan di kabek padi dia daunnya diurus dengan aristokrat sako. Adalah tanggung jawab yang membimbing. Dan kemudian kemanakan itu lah selalu bimbing loh, begitu seterusnya. Jadi bersyukurlah orang Minang yang mendapat perlindungan dua. Menurut agama dia mendapat perlindungan dari ayahnya secara aturan agama. Menurut perlindungan adat dia mendapat perlindungan dari mamanya. Maka kedua-duanya, jadi si ayah, si mama tidak bertanggung jawab nanti di padang masa terhadap kemanakannya. Tetapi sesuai setiap pemimpin itu akan ditanya. Karena dia telah membentuk pemimpin yang didahulukan selangkah yang ditangguhkan ranting. Malah di awal itu adun dan bersumpah. Orang penghulu diangkat dengan sumpah. Nah, maka dari itu apa yang terjadi di Paduariko, Ambo sangat bersyukur sekali. Mungkin nanti kita para nenek mama dengan ulama itu juga semeja dulu. Kita kaji dulu dasar-dasarnya apa. Kalau bisa nanti antara ulama dengan nenek mama di dalam itu menciptakan satu buku. Didasarkan oleh pepatah petitik, lalu dicarikan ayatnya, apa yang sesuai. Jadi kata Buya, tadi ada 9 ayat yang mengatakan kato nanampe. Ini sangat bagus. Kato nanampe adalah bahan bagi masyarakat Minang untuk bergaul. Raso dibonanya, pareso buat turun. Sikia pelituati tanang dari buaka. Dipikirkan cara yang dikatakan, tapi jadi katakan cara yang terpikir. Nah, orang, kalau tidak salah, pernah mendengar hadisnya, tapi tolong diluruskan. Orang beriman itu, lidahnya berada di belakang hatinya. Dia akan berbicara, dia pertimbangkan dengan hatinya. Sekarang orang musyrik itu, lidahnya berada di depan hatinya. Dia bicara tanpa membicarakan. Nah, ini kalau ini kita sinkronkan, ini akan merupakan satu kekuatan. Banyak kecek, banyak nan kecek, banyak siswa, banyak nan siswa, banyak satu, banyak nan itu. Orang yang paling banyak keceknya, banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, tempatnya di neraka. Nah, ini kan juga ada. Kan adat bagi kita,
adalah satu aturan pandangan hidup yang mengatur kehidupan manusia, pribadi, kaum yang bertujuan keselamatan dunia akhirat. Baldatun taibatun dorabun kafur. Padi masak jagung mopiah karena manusia. Apa kayu mendeh bertuah mamak dihormati orang. Itu tujuannya. Maka dengan sinkronnya para ulama dengan ini ulama, kita memang telah sarah ketujuan. Kedua, kita bahan dari adat. Karena adat masih samping syarat kehilangan. Tetapi begitu kita bicara di tengah-tengah anak masyarakat, adat dipercayai. Seperti kata Buya tadi, kalau ada kebenaran orang komando, ada orang lain, kita pakai satu malereng. Sekalipun syarat itu bertelanjang. Ambil buah, ikut daun, ambil buah. Buka kulit sampai isi. Tapi begitu kita di depan komando, kita sampaikan dengan kata malereng. Jadi ini sangat syukur sekali dengan kejadian ini. Lalu tadi ada pertanyaan, jika satu kaum punah, ba'a artinya. Itu yang katakan Buya itu tidak benar. Jadi kalau punah satu kaum, satu balahan, cari kateh sama belahannya. Cari nang sajangka, setampok, sajari, mendakek. Adat senika negari, pusako senika kaum. Arta pusaka tidak akan berpindah ke kaum beda. Saka orang Tanjung berputar di orang Tanjung. Orang Senyago berputar di orang Senyago. Tidak bisa. Dicari mendake. Lalu tidak ada istilah punah dalam adat. Nah, maka dari itu, itulah. Karena ini artanya arta amanah yang diberikan oleh nenek moyang. Nenek moyang itu hebat kok. Dia tidak berpikir untuk dirinya dan zamannya, tapi dia berpikir jauh ke depan untuk anak cucu. Nah, bisa dikatakan atau tinggi kalau anak cucu, kalau dia tidak tahu lah dia nak mendapatkan bahaya karunia. Tapi kalau masih tahu bahwa mendapatkan bahayanya, itu belum menjadi apa tinggi. Maka dari itu, hebat. Ada tidak orang sini dan masih mengatakan orang Minang sekali itu untuk Abdul Kokoh. Tapi itu sepakat orang Minang. Kita tidak tahu dulu sepakatnya bagaimana. Begitu Minangnya luas. Sejak kilang air bangi, lapis teratak air hitam, kita angin. Begitu luas. Belum ada kenderaan, tidak ada telepon. So mereka sepakat kok menjadikan satu trafo itu. Seperti itu. Diwariskan ke kemenakan. Begitu juga sistem materialnya. Jadi, Ambo sangat suka sekali sekali. Kalau tadi Buya mengatakan, dan paling makan depan metro, ngaji sampai guru. Macam lihat, kami kalau mengaji dengan guru. Kami kok, sebab kalau ada salah ini diluruskan oleh Buya. Diluruskan. Sebab adat itu ya berkembang. Tapi kalau agama sudah jelas. Talukih barisnya dalam kitab, betul di tujuh amalin, suri ketubah dalam kaki. Baris tidak boleh bertukar, titik tidak berubah. Buku itu yang satu tulisan lembaga itu. Itulah cara. Al-Quran tidak boleh berubah, tidak boleh bertukar. Kalau pepatah masih bisa berkembang, balik atau tumbuh, basiang atau rupa. Apa yang kita bicarakan, itulah tumbuh pepatah itu. Jadi tidak otomatis, tapi berkembang. Maka dari itu ada itu kalau ditulis menjadi tertutup, dia akan tidak bisa lagi, dia kaku. Jadi kalau pepatah itu terbuka, dilihat dulu apa ini yang kita bicarakan. Tidak beradu, tidak tempuh secara rendah. Nah, bagus. Apa yang terjadi? Kalau tidak ada sesuatu, tidak datang kami kemari. Aduh, bukan sulit. Nah, maka dari itu, kalau kita kaji pada adat itu sangat luas sekali, dan agama lebih luas lagi. Tetapi kita bersyukur, Minangkabau telah sepakat. Jadi itu adalah kekuatan yang dahsyat bagi kita, antara adat dan agama telah bersatu di Minangkabau. Dan harapan kita dilindungi oleh undang-undang. Namun undang-undang belum memberikan ruang ke kita. Nagari itu ada tentang nagari kini berjalan. Nah, jadi ini persoalan kita. Jadi urek nyokol tabung tehko yang kita bicarakan di atas. Nah, bahas tugas kita membalikkan pilih ke tampuk membilakkan agar adat Minangkabau menjadi tuan rumah di tampeknya sendiri. Nah, nado di negara awak itulah aturan desa. Bahan musyawarah desa, tapi dikemas dengan nagari, badan musyawarah nagari. Tapi dia mama tidak satu-satu di dalam orang itu, hanya sebagai penonton yang baik, sebagai pelengkap penderita.
Nah, ini persoalan kita. Maka ada yang mengatakan tidak lama lagi adat Minangkabau akan habis ini. Karena ureknya lah, kita punya dua, adat Tingkanagari, adat Tingka Alam. Yang dimaksud adat Tingka Alam adalah sistem-sistem dasar adat Minangkabau. Seperti sistem Mas Liar, sistem Tako-Pusako, musyawarah mufakat, budi rohnya adat, papatah petisi sebagai ayat-ayat adat, lalu dikemas, diikat dengan adat dan syarat dan kita pula. Itu batang panjang berlaku di seluruh Minangkabau. Namun adat Tingkanagari dibuat oleh nenek mama Tinagari. Baca roh mantam rapulai, baca roh beralek, baca roh itu, baca roh bertegak ulu, baca mengatur, itu adalah oleh nenek mama yang dikatakan adat Tingkanagari. Lain lubuak, lain ikan, lain padang, lain belalang. Jadi apa yang disampaikan Buya itu dah sangat bagus, Ambo sangat bangga sekali. Alhamdulillah ini bisa kita tingkatkan. Karena banyak sekali persoalan-persoalan. Kali umur kita kakek, kali pek kita kambang. Untungnya borek wakah panjang, memasang pada rampak. Ini berbuah berbunga masak. Kemakan orang Tingkanagari. Itu tugas awak. Jadi artinya tidak awak siapa lagi. Kalau tidak sekarang kapan? Awak lagi ojo. Adat Minangkabau masih. Mungkin pihak-pihak luar mencoba melemahkan Minangkabau melalui adatnya. Kalau adatlah terpisah, Minangkabau itu terpisah. Kalau masuk ke pemerintahan, ya lintas agama, lintas budaya, lintas etnis. Tapi kalau masih di Minangkabau, jelas. Orang Minangkabau beragama satu. Kalau tidak agama Islam, dia tidak Minangkabau. Orang Sumatera Barat. Ini sudah jelas doktrin yang harus kita pegang. Jadi itu saja barangkali sebagai tanggapan Ambo kepada Buya. Ambo hormat kepada Buya. Buya itu dulu tetangga Ambo di Salfagadin. Ambo kenal beliau sejak tahun 80-lah. Di Mustajid Al-Mumin. Beliau sering mengisi. Tapi karena kami sibuk masing-masing, jarang lawak duduk-duduk. Ayo Buya ya. Iya. Nah jadi itulah Ambo mengharapkan. Mari kita bersama-sama membina Minangkabau itu. Kalau tidak awak alih lagi. Itu saja barangkali. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi yang ingin bertanya Ustadz Syafwan. Betul, Ya, Ustadz? Ambo. Ya, silakan Ustadz Syafwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ambo wabarakatuh. sange basanang hati bana dengan ada pertemuan kini koma. Dengan tema yang sangat-sangat menarik sekali. Cuma di Nambo alami di kampung kebetulan Nambo sedang di Padang. Dan pertama tentang katonan nampek tadi itu Pak. Apa mau kasih? Kalau ada orang awak nenggadang di rantau tu tinggi sekolah balik ke kampung tu payah menyesuaikan diri Pak. Iya. Dan tu katonan nampek udah ada. Iya. Atau ini kurang lo sekolah tapi lah kayu di rantau jadi nanya mama di kampung tambah bedo ada Pak. Iya. Tidak kamu di kamari dimasuk ada Pak. Nan terasa di Ambo apapun pembicaraan kita sama je kita wirid di musajid Pak. Wirid musajid kau mengkorami kalau diumumkan ada tabligh akbar dan datang tu dari jauh-jauh. Nah musajid itu hanya itu juga jemaahnya. Diundang Pak Dr. Elva Hendri untuk Masjid Raya dan jamaah ada jamaah Masjid Raya sudah dari Kota Padang tahu datang tu rami itu. Anda mau kasih bentuk itu. Kalau pembicaraan awak kini ku tentang iko dan paling rumit rasa di Ambo kini, apa media yang bisa kita pakai untuk sampai yang kita kasih iko kepada masyarakat kita yang banyak gitu. Sebab itu yang paling barek. Untuk jemaah musajid saja bekolah kadek Pak. Dan jemaah musajid kini kau mudah-mudahan Ambo tak salah. Sian yang jadi jemaah tetap kini orang-orang yang tinggalnya agak berjarak dari masjid. Bukan tak ada yang dekat-dekat masjid lagi. Yang banyak lah dekat masjid kok. Lajin ke masjid, tidak pergi sembahyang, sampai buang air. Abang mengecek itu tu. Apa media yang mungkin kita pakai di dalam Niko untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita yang di bawah. Kalau masyarakat pendidikan pila baca,
Dibaca ikonya lah paham cianya, tapi pelaksanaan tak besuh. Apa dia tak pernah di kampung tambah bedo le Pak. Jadi itu antara sodambo je Pak. Apa kira-kira media nan tapek yang kita gunakan agar kita bisa mensosialisasikan kembali adat kita. Wah. Dan barangkali dengan adanya daram kini, ambo rasa itu suatu wacana yang sangat bagus sekali. Kalau ikut disepakati, ambo yakin banyak ide-ide yang akan timbul. Jadi pertanyaan ambo itunya Pak, apa kira-kira media yang mungkin kita pakai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita. Hanya itunya Pak, dari kampung Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade pertanyaan itu Pak. Jadi barangkali kalau bisa langsung ya. Iya. Oh, barangkali harus dipersamukan Pak. Harus dipersamukan. Kalau media pakai siapa tadi diadukan jam apa namanya tabligh akbar itu datang orang jauh-jauh. Iya. Kemudian dibuat Zoom kan yang ada apa namanya? Yang ada itu. Iya. Kan? Jadi kan kalau bisa dari Berlin saya datang kalau dia ada kemauan kan gitu. Iya. Dari Berlin. Sosialisasinya perlu sosialisasinya. Fauzan Azim itu kan. Karena beliau ada kemauan. Jadi sebenarnya soal ilmu itu Pak, sebenarnya mungkin orang-orang dulu Pak mengkosabuikan nama itu murid ya. Ya. Nah, murid itu kan dari asal kata arada yuridu. Ya. Arada itu berkehendak, iradah kehendak. Ya. Kemauan yang kuat. Jadi murid orang yang punya kemauan yang kuat. Isim fa'ilnya itu murid dari arada yuridu, membuat mudhari'nya itu membuangkan ya mudhara'ahnya diganti dengan mim itu jadi orang yang memiliki keinginan yang kuat. Nah, ini yang jadi murid itu yang kurang ini. Ayo, jadi murid, ya. Pak menumbuhkan itu tuh Pak untuk jadi murid. Itu Pak, mau sampaikan tadi ikut di persamuan. Di persamuan itu boleh aku satu kata ya. Adi. Baiklah. Itu dalam adat dikatakan melangkah tidak sekali sampai berkata tidak sekali. Diantah langkah yang sudah mengkatakan sampai tak. Iya betul. Keputui. Jadi kini kok masalah itu kan teknis. Langkah awal pertama kini belum pernah terjadi di Jakarta ini yang 50 tahun Jakarta yang bergandeng minyak mama dengan para ulama untuk meninggalkan adat. Belum pernah kejadian. Mudah-mudahan kok kalau lelang itu. Ini kan suatu materinya kita sudah kuat umpamanya. Nah, lalu Ba'a menyebarkan. Dan itu bukan masalah masyarakat saja. Undang-undang pun juga bermasalah. Banyak undang-undang yang merangkai merusak adat itu. Sehingga masyarakat adat itu juga tidak bisa bergerak. Jadi banyak persoalan. Nah, jadi kalau boleh, kita mulai dulu. Yang penting kita sudah yakin, baru di masa tertumbuhnya. Tertumbuh di undang-undang, mungkin sudah ahli hukum. Ya kan? Karena undang-undang nomor 18 B itu pasal 2 itu menjelaskan adat itu masih ini kan selama masih ada, tapi nyatanya di negara Jawa itu kan berlaku undang-undang dasar 32. Ini kan tidak sinkron. Yang berjalan dengan adat tak mau jadi Jawa. Negari itu hanya bentuknya, tapi itu bukan adat. Jadi membuat orang itu tidak tahu lah ibarat nama yang kalau itu yang terjadi di negara Jawa. Jadi masyarakat awak itu kalau menurut kamu tidak salah. Saran ini mama itu tidak salah. Tapi persoalannya aturan adat siapa bukan tinaman dengan itu. Mungkin itu tidak bisa menerima aturannya. Jadi kalau menurut Ambo, ini catatan bagi buat daram. Salah satu dari usulan Bapak tadi baca baru dipikirkan di caranya. Tadi Bu Arisman juga ada mengatakan mungkin kerjasama dengan lembaga adat Sumatera Barat dengan MUI bagaimana mensosialisasikan. Nah, maka sekarang sistemnya kita buat bahwa adat itu adalah begini, ada pedomannya. Nah, baru kita kembangkan. Kalau ketika adat itu kamu tidak pakai sejak termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu tidak ada adat itu di negara itu. Nah, jadi artinya nih mama itu tidak satu mata, sedangkan elok penghulu, elok negari dia penghulu. Ini tidak berlaku. Ba'a mengembalikan dia ke Tampuak Pinang pulang ke Gaga. Itu barangkali dia. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Sekretariat, ya. Dari Ustaz Doni. Ya, silakan Buya Ketum.
Ya, tadi ambo simak dari Ustadz Sofwan, kemudian dari Buya Risman, terus dari Datuk Bagindo. Setelah ambo kombinasikan dari mereka bertiga, mungkin nanti ke depannya perlu solusinya kita pikirkan apa. Dan tapi kita adalah mungkin dalam akan sponsor nanti akan mengundang tokoh-tokoh Minang di rantau kok. Khususnya ormas-ormas pendukung kajian dalam akan kita undang nanti untuk duduk bersama. Duduk bersama antara alim ulama, jo datuk-datuk ko duduk bersama memecahkan itu. Baca sampai ke masyarakat tentang aplikasi mengamalkan kartu lampet tadi. Ambo rasa itu. Di dari ambo, insyaallah nanti ke depannya dalam akan mengumpulkan ya atau akan duduk bersama kita di semua tempat membicarakan hal itu. Itu solusi nampak ambo. So tadi kalau kita pakai media ya pakai Zoom, aduh tidak Zoom, kebitung. Ya. Kalau kita datang tabligh akbar kakian, mereka nggak datang, kan repot urusannya itu. Nah, ketika mau diundang dulu tabligh akbar di Masjid Raya Sumatera Barat, yang hadir ada sekitar 20.000 ya. 20.000 yang hadir. 20.000 orang yang hadir majelis taklim se-Sumatera Barat. Nah, jadi yang merasa itu cukup potensi yang sangat tinggi merasa di menggunakan media BKMT Sumbar. Jadi nanti BKMT Sumbar akan mengumpulkan massa, insya Allah banyak. Kamu pernah diundang mereka tabligh akbar, ketika kamu ceramahnya, kamu tanya ke panitia berhadir kok antara 10.000 sampai 20.000 ya, 20.000. Dia tahu di situ, ya tahu di situ. Alhamdulillah banyak. Jadi makasih mungkin sebelum kita melangkah ke Kampuang, kamu rasuk berarti Bagindo, mungkin dalam jo LAKM, jo tokoh-tokoh Minang lainnya duduk bersama nampaknya Wak. Duduk bersama berlapang-lapang, duduk sama samping kami itu. Nah, insya Allah dengan duduk bersama nanti kita undang nanti buat tokoh-tokoh agama, Buya Risman, itu ada Buya Alfi Saniago, itu celik tuh, itu penasihat dalam tuh hadir tuh. Buya Alfi Saniago penasihat dalamnya hadir. Di tokoh-tokoh dalam kok, tokoh agama, tokoh adat nanti kita satukan, kita bicarakanlah murasu. Kira-kira langkah gitu tuh. Murasu kalau dunia elok dan kita kerja insya Allah mudahkan. Insya Allah mudahkan. Itu benar Buya, dan Buya cukup demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya Ketum. Dari Berlin moderator. Dari Berlin kasih kesempatan. Dari Jerman. Silakan. Pak Haji Rizal, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh banyak ilmu yang didapat dari Buya Mukhtar dan Buya-Buya lainnya. Kalau kini kan awak banyak kadang di rantau. Anak cucu lah, orang bahasa Minang lah kurang banyak memahami. Iya Pak. Kalau usul supaya mengarati lo mudah-mudah gue di bahasa Indonesia sebagian atau baca jalan keluarnya supaya mengerti dan paham lo. Sebab ke dalam juga isinya ya banyak ilmu dan banyak dapat manfaatnya banyak. Nah anak muda nggak begitu paham, tapi kalau lah belajar bahasa Indonesia dia nggak pandai bahasa Minang kadang-kadang lain. Jangan mendalam sebenarnya. Sebab isinya sangat padat-padat kita usul saya. Itu saja mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ulang boleh balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya daripada Datuk Gampo Sinaro. Silakan Pak Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada Kembo untuk menyampaikan pandangan tentang apa yang sudah disampaikan oleh pembicara tadi, yaitu Buya Risman tentang filosofi Katona Nampe di Minangkabau. Pada dasarnya Minangkabau itu memang sangatlah memahami
kato nanampe, adat nanampe, jalan nanampe, dan sagala ampe. Kalau kata beliau tadi, kalau tak tahu jo nanampe, berarti ala bukan Minang lah. Semua kampe ya. Jadi artinya bahwa persoalan awak kini tentang menyampaikan pranata tatanan dan peradaban Minangkabau itu terhadap masyarakat adat Minangkabau pada umumnya atau anak Kamanakan awak. Gue setuju apa yang disampaikan oleh Buya tadi, yaitu kemauan yang terlebih dahulu yang kita kedepankan. Sebab di dalam adat itu sudah dikatakan, sarak tabantang nala batampu, adat takambang nang kita pakai. Itu yang disebut sarak mengato adat memakai. Nah, jika ada hal-hal yang timbul dalam persoalan, sebagaimana disampaikan oleh Datuk Begindo tadi, kalau persoalan adat, itu kita kembalikan pada nenek mama. Ke persoalan sarak, kita kembalikan pada ulama. Disitulah sarak mengato adat memakai, namanya kolaborasi antara adat dan sarak, dan itu sudah menjadi dektum adat, dektum masyarakat adat Minangkabau yang tidak bisa awak pungkiri lagi. Jadi di dalam hal itu, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa perlu duduk bersama dengan kemauan itu, kami sangat setuju, dan nambo raso LKM dengan Daram sudah mencoba membicarakan itu di luar forum itu. Kan ya itu Buya lah di dulu ya beliau petang nuri informasi, beliau angku Datuk Rajo Kampu Alam. Jadinya lah kontak ke beliau. Nah nanti kita cari waktu yang tepat untuk membicarakan itu. Kemudian cik lagi, awak berkewajiban untuk memberi balabekan terhadap masyarakat adat tentang sako dan pusako. Yaitu tentang, contohnya salah satu tadi, tentang kato punah tadi, dan sudah disampaikan oleh beliau Datuk Begindo, di Minangkabau tidak ada istilah punah. Ada basi tampuk, basi jari, basi jangka, basi eto. Jadi karena itu harato pusako tinggi dan tanah ulayat, itu jelas persoalan kaum. Kecuali persoalan harato pusako randa, atau pencarian dari orang tua, itu adalah hukum sara atau hukum peraid yang menyelesaikan. Jadi yang kira itulah yang harus awak kombinasikan, awak kolaborasikan antara nenek mama dan ulama, dan kita buat konsep yang sedemikian rupa supaya kita bisa sampai pada titik klimaknya menyampaikan kepada masyarakat adat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang dari sisi bahasa, kato-kato. Memang agak sulit awak untuk menyatukan bahasa Minang dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Minang itu sudah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Jadi kalau Mbak Kece, Buya Safwan yang dari Padang tadi, kalau adalah anak Kamanakan itu atau orang awak yang sekolah tinggi, inyo dari rantau pulang ke kampung, hanyalah bahasa inyo pakaikan. Kemudian ikonya tidak menyesuaikan lagi bahwa inyo kembali kepada ibu, kembali kepada kampungnya. Tentu inyo harus mendalami bahasa ibu. Nah, tentang bahasa itu, ambo agak kurang sepakat. Bahasa apabila persoalan petata petiti Gurinda Minang di bahasa Indonesia kan, iku acok salah letak, gitu lah. Contoh, salah satunya, kalau awak bicara soal nagari salah, kalau di kampung tu awak nagari Sungai Landir. Kalau di Indonesia tu kan beko menjadi Sungai Lendir. Agak itu sudah tu Talago Lawe umpamanya. Di Indonesia kan menjadi Telaga Lawas. Lawe jo Lawas itu adalah sangat jauh berbeda. Nah, jadi tugas kita kini kita menggunakan bahasa ibu, bahasa Minangkabau, kita interpretasikan ke dalam bahasa Indonesia. Itulah yang disebut Bari Jobalabe. Abu Kero itulah yang menjadi gagasan kita antara ini mama dan ulama yang akan kita buat suatu konsep nanti baik di rantau maupun di ranah, kalau yang akan kita sampaikan ke masyarakat adat awak di Minangkabau, baik di ranah maupun di kampung. Kalau bicara adat itu sebagaimana yang mau sampaikan tempoh hari, berasa kini tabu itu lah menikah ujung. Di kampung itu sangat jarang orang bicarakan adat. Itu serupa tadi kan, pulang dari rantau lah bahasa rantau, tidak bahasa kampung lah. Justru kini tabu lah menikah ujung. Di rantau orang lebih banyak membicarakan adat. Itulah situasi dan kondisi awak kini. Awak untuk memulangkan Syria ke Gagang, membalikkan Pinang ke tampuknya, itu tugas dan kewajiban awak untuk mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat adat
Demikian dari Ambo, lebih dan kurang Ambo mohon maaf kalau tuang lek kananya tersinggung lek turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya Pak, makasih ya. Ya. Ada kata segitu. Ya silakan Pak Rizal. Bukan si Ambo tadi bukan bahasa Minang di bahasa Indonesia kan bukan, cuma diartikan gitu. Ya. Maknanya kan Setuju. dalam itu Ya, bahasa Ambo itu Ya, saja. setuju. Ya. Rasa sesuai itu Pak Rizal sama Pak Datuk Agampo. Baik, ya selanjutnya silakan Pak Anton Pratama dari BP Dodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo, apa kabar Buya Risman? Semoga sehat selalu yo. Alhamdulillah sehat. Yo, tadi kalau Pak Rizal menyambut na muda-muda ndak ada yang ikut ya. Mungkin Ambo lah mungkin mewakili na muda-muda. Mungkin sebagai Parik Paganagari lah Pak Rizal. Iya, mungkin lah. Nanti disampaikan ke kawan lain. Iya, jadi memang kami na muda-muda kok Pak, memang perlu kajian-kajian adat modiko dan dua kajian agama ya paling utama ya Pak ya. Nah, cuma memang kini di grup-grup WA lah Pak Caliak misalnya ya. Nah, itu lebih dominan grup politik Pak daripada grup adat. membahas adat sebentar tuh agak setengah hari bahas politik. Nah, itu masalahnya. Jadi contoh lah kan. Jadi salah satu contoh kami ada grup tokoh Minangkabau. Nah, di situ mungkin bisa menyambung nanti usulan Buya Ketum tadi. Untuk kita ayo. Acara silaturahmi lah ya Pak ya, antara ormas-ormas Minang sama Daram dan mungkin nanti di Bandung lah bahasan-bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambung saya ngerti ya Pak. Ya Pak Anton, ringkas Pak Anton silakan. Ya jadi, oke jadi intinya kami sangat mendukung rencana-rencana Daram ke depannya dan di Ambo sendiri yo. Sesuai jo tadi Bu yang dari mana tadi itu dari Banten yo. Yang dipiku aku di pundak masing-masing tuh untuk Pak dakwah memang kini banyak mana kan gitu. Nah contoh di pundak Ambo misalnya kan ada IKMCI yang disebut Bu yang tadi kan. Ada Kombat Pol. Nah Kombat Pol kok bukan cuma orang Minang yang Ambo urus Pak. Jadi seluruh Indonesia lah suku-sukunya gitu ya. Ambo sebagai ketua umum ya. Dan juga sebagai untuk yang Minang-Minang, Ambo juga mengurus banyak grup-grup Minang. Di antaranya Ambo dipercaya juga sebagai Humas BP Dodim yang rencana daerah istimewa Minangkabau itu. Nah mungkin nanti bisa ke depannya kita lebih seriuskan dan sadonya lebih kurang banyak itulah kita bahas sadonya Pak. Ada RUU seputar Minang nanti. Ya mungkin kalau azan Pak Ambo mohon maaf kalau ada kotoran tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Anton. Di waktu asar lah masuk, jadi Buya Risman, Buya Ketum, kita sudah. Mungkin sakitnya kalau penutup barangkali dari Berlin kita berikan waktu sedikit saja. Dari Berlin kita hormati. Tadi ada dari Berlin siapa tadi Pak? Tadi Allah Buya. Allah tadi ya. Allah tadi Buya. Apa? Allah. Cukup kita langsung closing oleh Buya Risman, langsung closing tutup tadi. Ya. Ya, terima kasih karena waktu masuk ya. Tentu prinsipnya Ambo sangat terima kasih. Jadi pembicaraan kita sore ini lebih mengerucut, artinya kita ingin bahan nilai-nilai adat istiadat Minangkabau, adat Allah dan Anda nampak itu bisa kita sosialisasikan lebih luas ke Minangkabau. Artinya tentu PCC Pak Datuk apa tadi Tok Begindo tadi berjalan tak selangkah, berkatu nak salah sepatah. Artinya ada usaha-usaha langkah-langkah yang perlu kita lakukan
Sehingga nanti insya Allah apa yang direspon dek Pak Ketua Ketum tadi, mari kita insya Allah dukung bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita mulai oleh dalam bisa menjadi sesuatu dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan itu untuk membangun satu masyarakat Minangkabau yang lebih betul-betul menunjukkan nilai-nilai adab syarak itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita seluruhnya akan selalu sehat dan terlindung dari semua wabah. Nasumunallah fatun kari wa basyiminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai melakukan kegiatan kajian adat dengan tema yang sudah mengerucut filosofi dan ampe di Minangkabau. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, agenda kita kok berjalan alhamdulillah atas dari sponsor dari Rumah Makan Kari Binang dan Sabana Fried Chicken. Alhamdulillahirabbil alamin, kita doakan semoga usaha dari saudara kita kok Rumah Makan Kari Binang dan Sabana Fried Chicken semakin maju ke depannya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya MC di sini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebenarnya masih banyak yang ingin berbicara dan tadi juga masih banyak yang bertanya di chat ataupun di YouTube. Tapi karena waktu, insya Allah kita lanjutkan di kajian adat bulan depan insya Allah. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalilawa di Pulau Rimbang, anak doso mati tadabiah, kogawa minta ditimbang, kodoso ampunan labiah. Panaki pisau sirawi ambil gata batang lintah buang, silodang ambil kaniru, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.